Yo guys, balik lagi di channel Personal Trainer Kondang. Kata siapa gue kondang? Kata gue sendiri. Baca. Oke, hari ini gue nggak sendiri nih. Jadi hari ini gue kedatangan bintang tamu yang bakal latihan bareng sama gue. Oke, nah ini dia orangnya. Yo, halo bro. Bro, Apa kabar? baik. Gimana? Sehat? Sehat. Oke, jadi gue kedatangan bintang tamu nih yang keren banget. Sombong amat. Coba dengan siapa bro? Yes, nama saya Christopher Nelwan. Gue sebagai aktor dan musisi sebenarnya ya. Tapi suka olahraga juga. Wow, oke. Mantap. Hari ini kita kedatangan bintang tamunya yang bukan kaleng-kaleng nih, teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, Bro Chris. Yes. Gue mau tanya sedikit nih. Lu nge-gym udah berapa lama sih? Gue tuh nge-gym mulai dari 2021 ya. 2021 bulan Agustus kira-kira, berarti ya udah 2 tahun lah ya. Udah lumayan lama tuh. Betul. Nah, itu tuh waktu itu kenapa pertama kali gue nge-gym itu pertama kali adalah waktu itu gue sakit COVID ya. I see. Itu gue belum olahraga sama sekali. Badan gue kalau nggak salah waktu itu beratnya sekitar 75 kg. Oke. Terus Berarti pernah agak gemuk juga ya? lumayan. Oke, Itu lumayan inilah, mungkin nggak yang obes banget, cuman udah agak begah waktu itu. Oke. Terus pas sembuh itu gue decide untuk kayak aduh gue pengen benerin lifestyle gue deh gitu, karena dari tadinya maksudnya yang mungkin banyak minum gula, terus makan Indomie tuh jam 3 pagi, es teh manis apa segala macam, nggak kontrol sama sekali. Itu gue decide untuk oke, gue harus olahraga, yaitu pertama nge-gym dulu gitu. Nge-gym, gue hire PT, terus udah tuh journey gue di situ. Gue mulai atur makan, hitung protein, makro, karbohidrat. Memang belum pernah ngitung fiber dan lain-lain tuh belum ya, cuman kayak karbohidrat, fat sama protein itu dihitung banget. Akhirnya setelah 2 tahun itu pelan-pelan turun sekitar 15 kilo. 2 gitu. tahun Dan 15 kilo. Betul, sekarang berat Sombong amat. gue stabil di 60 sampai 62 kg lah. Nah, oke guys. Jadi kayak tadi gue bilang di pertama ya, bintang tamu gue ini nggak kaleng-kaleng karena dia punya passion di bidang fitness, benar-benar sudah dibuktikan. Perjalanan fitnessnya juga udah lumayan panjang dan ada hasil ya bro ya, Betul, yang penting. betul. Karena kalau kita fitness itu, teman-teman juga kita harus ada hasil. Jadi kita tetap semangat dan tetap konsisten untuk selalu melaksanakannya. Seperti yang udah dicontohin sama bro Christopher ini. Nah, sepanjang lu fitness nih bro, kira-kira ada kendala nggak sih bro? Atau ada satu tujuan spesifik nggak sih? Jadi yang kira-kira gue bisa bantu lu hari ini nih, kira-kira sebagai personal trainer kondang. Jadi selama gue 2 tahun udah nge-gym itu pasti ada kelihatan dong ya, oh otot ini lebih susah develop, otot ini paling cepet develop apa segala macem gitu-gitu. Gue tuh sebenarnya awal pasti orang kayak gimana sih ini cara ngilangin perut dan pinggang, ini caranya gimana Ya, gitu. Dan semua orang ya pasti memang itu. itu kan over time itu akan kecil sendiri ya kalau kita ngelatih bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, tapi gue tuh dari dulu obses banget pengen bikin back gue jadi gitu. Gue suka kalau misalnya ngelihat Lebar gitu ya. Gue suka kalau misalnya ngelihat petinju atau perenang gitu kan, kayak back mereka kan lebar-lebar banget gitu. Dan salah satu otot yang paling susah untuk gue develop adalah lats. Oke. Lats itu butuh gue latih jauh lebih keras daripada yang lain untuk gue gedein lats sama kaki sebenarnya. Cuman kayak gue pengen wing gue agak gede gitu loh. Ya, jadi supaya lu kelihatan badan tuh lebih berisi juga dan lebih proporsional. V-shape lah kalau bahasa kerennya nih, teman-teman ya. Jadi V-shape. Nah, untuk pengetahuan juga nih bro. Jadi kalau semua orang yang fitness itu memang rata-rata obses dengan menghilangkan lemak di area tertentu. Walaupun sebenarnya kalau bahasa kerennya itu spot reduction itu sebenarnya nggak bisa ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi di saat kita mau menghilangkan lemak itu harus satu kesatuan. Jadi kita dengan diet, memperbaiki nutrisi dan olahraga itu, lemak yang akan hilang dalam tubuh kita itu kita nggak bisa atur. Oke, jadi hilangnya atau turunnya lemak itu harus secara keseluruhan bahasa. Jadi rata gitu. Jadi rata. Ya, nah memang di area-area tertentu, misalkan contoh di sekitar waist, itu memang adalah area terakhir yang akan diambil oleh tubuh kita saat kita diet.
Jadi makanya kenapa orang banyak kalau yang diet tuh sering orang bilang, muka lu kurusan. Oke. Atau pinggang lu kecilan, kaki lu kecilan. Bacot. Nah itu memang awal memang tubuh akan mengambil mulai dari paling atas dan paling bawah. Di tengah-tengah ini memang terakhir. Itu memang sudah yang menjadi tubuh manusia memang kinerjanya seperti itu ya. Jadi memang spot reduction itu memang nggak bisa. Nah, tapi dengan mengakalinya benar nih apa yang Bro Chris bilang, dengan kita melatih otot menjadi lebih proporsional, terutama salah satunya adalah back, itu membuat tubuh kita menjadi lebih kelihatan slim tapi maskular lah istilahnya, kelihatan berotot. Nah, salah satu latihan bro yang gue sarankan untuk mendevelop back dengan maksimal dan untuk lebih ke width atau kelebarannya adalah pull up. Kayak itu gitu. Yang gue nggak bisa selama ini. Itu yang paling nggak bisa. Jadi bisa lat pull down tuh bisa kan, lat pull down bisa, row apa namanya barbell row segala macam gitu. Tapi malah pull up-nya yang justru malah belum bisa. Nggak bisa. Oke. Padahal maksudnya kalau lu lihat tubuh gua nggak terlalu besar ya, untuk body weight-nya masih bisa keangkat. Kalau sekarang berarti berat berapa nih bro? 62 kilo. Oke. FYI gua 64. Jadi sebenarnya secara bobot yang perlu diangkat badan dia sama badan gua atau otot dia otot gua ya sebenarnya mirip-mirip ya. Cuman ini makanya lebih ke technical latihannya. Yes. Oke, jadi buat teman-teman ikutin terus video ini sampai akhir. Jadi gua sama Chris akan latihan dan gua akan kasih dia tips and sharing how to pull up. Oke, dengan target selama 20 sampai 30 hari ke depan Bro Chris sudah bisa pull up minimal 5 repetisi. Oke? Terus pantengin channel Personal Trainer Kondang. Two hours later. Oke. Gimana tuh? Ajarin dong. Ngap juga jujur. Nah, jadi itu barusan adalah 10 repetisi pull up, bro. Yang benar-benar fully control, full range of motion, dan dengan teknik yang menurut gua sih so far yang the best ya. Wow. Nah, nggak terlalu cepet juga, benar-benar tempo yang gue bisa atur dan gue bisa benar-benar ngerasain lats gue yang benar-benar bermain. Nah itulah tips yang akan gue bagikan juga hari ini ke Bro Chris. Ini aja ngomong masih ngap nih viewers, karena 10 kali pull up dengan yang gue contohin barusan ya, nggak terburu-buru, benar-benar teknik, itu lumayan capek. Oke, jadi gue pengen nanya buat kita-kita yang belum bisa pull up nih. Oke. Kan pasti pertama ada step by step-nya dulu. Betul. Gimana caranya, kayak mungkin yang semua workout yang kita bisa lakukan untuk melatih supaya kita bisa dapat satu perfect pull up. Nah, itu apa dulu nih yang mesti kita latih? Oke, nah pertanyaannya keren banget. Nah untuk viewers juga nih ya, nomor 1 itu adalah kita harus punya otot core yang kuat. Kenapa otot core? Padahal yang mau kita latih back ya. Cuman gini bro, pull up itu adalah gerakan yang melibatkan otot dari paling atas sampai ke kaki pun ototnya terlibat semua. Jadi bagaimana tubuh kita itu bisa benar-benar rapi dalam mengeksekusinya itu kuncinya adalah di middle kita, adalah di bagian tengah, yaitu core yang kencang. Kenapa? Jadi gue contohnya sedikit. Banyak orang yang memulai pull up-nya aja, dia saat gelantungan, dia sudah struggle. Yeah. Badannya kiri kanan, kakinya mencong-mencong. Nah, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. untuk setup pull up seperti yang tadi gue contohkan, kan lu butuh satu setup pull up yang lu bisa benar-benar saat lu bergelantungan, ini lu badannya benar-benar nggak bergoyang, bahkan bergetar pun nggak. Nah ini yang melatih itu adalah otot core gua, yang menahan. Yang menahan itu adalah di otot core. Jadi sebelum kita mengeksekusi gerakan pull up itu, kita harus punya tubuh yang stabil dulu. Dengan tubuh yang stabil, kita lebih bisa punya mind muscle connection ke back kita. Jadi itu yang pertama.
otot core. Nah, satu latihan yang paling gampang dan paling simpel untuk melatih otot core kita adalah plank. Oke, nah di sini gue contohin sedikit. Buat viewer sama buat Christopher pasti nggak heran ya, atau pasti familiar banget sama gerakan ini ya, yaitu plank. Nah, cuman plank di sini yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah plank yang lebih advance atau yang secara level lebih sulit. Sombong amat. Tapi ini sangat-sangat membantu untuk kita bisa pull up. Jadi kalau kita lihat kebanyakan orang plank seperti ini. Tapi gue mau kalian bener-bener arching your atau kontraksiin bener-bener otot perut kalian dengan cara begini. Oh, jadi lebih tinggi ya, bukan lebih Betul. rendah ya? Jadi bukan hanya sekedar begini ya. Jadi malah skapulanya itu bukan kedalamin, tapi didorong keluar, perutnya dikontraksi. Jadi kelihatan ya bro ya, di saat gue mengkontraksikan seperti ini, badan gue jauh lebih bergetar, ketimbang gue hanya relax seperti ini. Ini relax banget. Iya. Gampang. Tapi kalau gue bener-bener retract perut gue seperti ini jauh lebih terasa bener-bener di otot core gue. Jadi bener-bener otot di bagian perut ini yang benar-benar melakukan kinerjanya. Nah, itu nomor 1 bro, kayak gitu. Jadi kalau bro Chris mau coba, monggo, tangan, yo. Jadi lu boleh rasakan bedanya ya bro ya. Pertama, jadi lu yang biasa plank biasa dulu, lalu lu lakukan yang seperti gue contohkan. Ini plank biasa ya? Ini plank biasa ya teman-teman ya. Jadi ini plank biasa, masih easy ya. Apalagi buat bro Chris yang udah biasa lah melakukan ini. Kira-kira udah 10 detik, nggak usah lama-lama. Coba bro Chris langsung angkat hipsnya, angkat bokongnya, bener lepas nggak? Kapulanya, betul. Nah, jadi lu kayak sit up bro, atau crunch, tapi dalam posisi melawan gaya gravitasi secara langsung. Jauh lebih kerasa kan? Iya. Oke, pandangan lu turun sedikit, ke tengah-tengah. Oke. Coba, ini belum 30 detik. Yes, udah kerasa banget. Nah, jadi itu bedanya ya, buat teman-teman juga di rumah ya. Jadi kita latihan itu, kita nggak perlu kuantitas yang terlalu banyak. Jadi gue nggak menyarankan untuk orang tuh harus bisa plank kayak, harus bisa 2 menit, harus bisa 3 menit. Nggak perlu menurut gue. Lu bisa 1 menit dengan gerakan yang lebih advance, itu jauh lebih bagus. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang belum bisa pull up sama sekali, kalian bisa mulai sesuai dengan level kalian. Mau plank biasa 1 menit, itu udah lewat, baru kita upgrade. Nah, berapa detik pun itu kayak semaksimal mungkin aja ya? Semaksimal mungkin aja. Jadi buat teman-teman juga yang nanti gue di akhir video akan gue kasih tahu juga. Jadi untuk latihan-latihan yang akan gue share hari ini, itu nggak perlu lama. Tapi kita bicara kualitas di sini. Kayak gitu. Nah, jadi ini yang pertama ya, teman-teman ya. Kenapa? Untuk setup pull up yang badannya supaya nggak struggle atau nggak goyang-goyang, itu harus dari otot core. Gitu bro. Jadi tadi kan udah plank dan kita juga mesti point out kalau plank itu tidak ngecilin otot perut. Tidak ngecilin lemak di perut ya. Tidak menghilangkan lemak di perut. Jadi mengencangkan sama menghilangkan lemak itu berbeda ya. Jadi kita mengencangkan satu daerah otot atau satu daerah tubuh itu bukan berarti lemak di area itu otomatis menghilang. Jadi tetapi dengan kita mengencangkan otot otomatis pasti lebih kenceng, lebih tone dan lebih kebentuk gitu sih. Nah, next-nya nih itu kan tadi buat core ya, stability yang tadi lu udah ini biar lu nggak goyang-goyang, nggak apa, bener-bener biar sampai diem gitu ya. Next-nya apa nih buat bisa pull up? Jadi masih berkaitan juga dengan yang pertama nih. Jadi di saat kita melakukan atau menginisiasi pull up itu, kita kan harus benar-benar punya satu mobilitas shoulder, kedua grip yang kuat, ketiga kekuatan scapula. Nah, jadi di sini gue akan contohin ada 2 jenis gerakan hanging atau bergelantungan. Bergelantungan yang aktif dan bergelantungan yang pasif. Oke, gue akan jelasin dulu untuk yang pasif. Oke bro, jadi ini adalah namanya passive hanging atau kita bergelantungan secara pasif ya. Dimana gunanya passive hanging ini adalah buat teman-teman juga untuk menguatkan otot grip kita atau otot forehand kita. Karena di saat kita mau menginisiasi pull up, kan dimulainya dari paling bawah seperti ini. Otomatis kita punya grip tuh harus lebih kuat dan lebih stabil. Dan untuk latihannya sendiri, teman-teman bisa digunakan dengan stopwatch aja. Jadi kalian hitung aja sampai benar-benar failure, sampai kalian udah benar-benar nggak bisa tahan, itu berapa detik
Lalu kalian patokannya di berapa detik sampai Ya. kita udah nggak kuat. ya sampai nggak kuat. Jadi setelah lu tahu udah berapa detik, catat. Untuk next latihannya, lu bisa tambahin sendiri target. Misalkan tambah 5 detik, tambah 10 detik. Ya, jadi sembari kita menguatkan otot grip kita juga. Oke. Oke, berarti gue coba ya. Dead hang. Silakan. Nanti mungkin bisa dihitungin juga kali ini gue dapat berapa detik. Oke, sip. Oke, nah bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di sini kalau dia mengkontraksikan otot perutnya, badannya jauh lebih stabil, kakinya posisinya di depan, lengannya benar-benar lurus. Nah, di sini kelihatan banget ya dari mukanya pun, ekspresinya pun Ini kelihatan. Ini pun berat. Gimana bro? Panas ya? Ini Panas ya. dan cuman mungkin 20 detik kali nggak Ya, nyampe kali tadi 15 sampai 20 15 detik. lah, gitu. Oke, nah teman-teman, jadi Bro Chris ini langsung nyoba di tempat juga on the spot, biar Bro Chris ini juga ngerasain. Tapi beda ya bro ya, di saat lu mengkontraksikan otot perut lu sama yang enggak. Bener. Walaupun badannya masih sedikit struggle, tapi struggle yang masih bisa dikontrol. Which is sudah perkembangan. Ketimbang lu mau menginisiasinya aja udah badannya udah goyang kanan kiri, bagaimana mau menginisiasi. Tapi dengan apa yang tadi gua udah sampein, langsung kelihatan ya perbedaannya. Lumayan lah, jadi masih goyang-goyang sedikit, cuman mungkin itu proses juga kali Proses, betul, namanya juga baru pertama. ya. Oke. Nah bro, ini adalah yang hanging aktif atau bergelantungan secara aktif. Tujuannya adalah untuk melatih mobilitas shoulder dan kekuatan scapula kita. Jadi sebenarnya ini kita tinggal hitung aja repetisinya bisa berapa. Jadi di saat lu pull up seperti ini, lu tarik hanya dengan menggunakan scapula. Oke. Jadi kalian juga viewers bisa lihat ya, gue nggak menarik badanku dengan menggunakan otot tangan, tapi benar-benar dengan menggunakan scapula gue. Jadi full di bawah lepas sampai full, tarik, lepas, tarik, lepas. Jadi untuk melatih kita punya mobilitas shoulder dan kekuatan scapula kita juga. Karena untuk menginisiasi pull up kan ada 3 tadi ya, core, mobilitas shoulder, dan kekuatan grip. Gitu. Jadi Gue sekarang cobain yang coba kayak ya, lo ya. betul. Berarti apa tadi namanya, aktif ya? Active hanging Aktif atau dynamic hanging. Jadi kita hanging tapi menarik tubuh ke atas hanya dengan menggunakan kekuatan scapula kita. Oke. Betul. 1, 2, 3. Oke. 4. Gripnya udah gak kuat. Oke. Iya kali. Nah itu jadi viewers ya, buat teman-teman juga yang di rumah, ini juga salah satu latihannya, jadi kalian bisa catat aja, kira-kira kalian bisa berapa kali, saat gripnya udah habis atau shouldernya sudah mulai nggak enak pun, kalian boleh turun, tinggal nanti kalian tingkatin seiring berjalannya waktu. Yes. Gitu bro. Oke. Oke bro, jadi berikutnya, sebelum kita full ke pull up-nya, kita juga harus mempelajari atau menguatkan otot bagian back kita. Yaitu salah satunya adalah dengan ini, teman-teman. Dengan inverted row atau pull up yang versi lebih mudahnya lah istilahnya. Jadi inverted row ini juga untuk melatih keseluruhan otot back kita. Jadi sebelum kita pull up, ada baiknya kita kuat dulu di sini, baru nanti kita full ke pull up-nya untuk menuju pull up-nya yang full. Oke? Gerakannya simpel aja. Kalian bisa dengan menggunakan bar, setting aja setinggi hips, jadi nggak perlu terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Oke, jadi langsung aja gue contohin gerakannya. Nah, buat teman-teman yang memang masih belum bisa sama sekali, kalian bisa benar-benar tekuk lutut kalian 90 derajat seperti ini, badannya lurus, tinggal tarik sampai dadanya hampir menyentuh barnya. Turun full, tarik full, pandangan lurus aja ke depan supaya leher kalian lurus. Tetap kontrol dengan baik. Oke. Kalau memang dirasa terlalu ringan, kalian tinggal lurusin kakinya aja supaya range of motion lebih jauh. Jadi otomatis meningkatkan tantangannya juga. Oke, nah itu bro, jadi inverted row. Untuk menuju ke kita punya pull up, itu kita juga harus mahir dulu di sini. Atau kita juga harus menguasai gerakan ini dulu. Oke? Gue cobain ya. Boleh, silakan langsung.
Ini untuk gripnya itu Selebar bahu sebahu. aja. Selebar bahu, lebih lebar dikit. Lebih lebar dikit dari bahu sedikit. Segini oke lah ya. Gua. Oke. Ini kalau yang buat beginner Kakinya ditekuk. ditekuk aja full. Kakinya ditekuk full. Pandangannya lurus aja ke depan. Oke. Oke. Lu tinggal tarik menggunakan otot back lu. Inisiasinya dari back. Oke, turun perlahan. Naik perlahan. Inisiasi dari back. Oke, berat juga ya. Terus Berat juga kalau yang buat udah bisa Yang lurus. sudah lebih advance, misalkan Lurus. yang kaki ditekuk, lu udah bisa 10 kali, Hah? atau minimal 8 kali lah, artinya lu udah kuat, kakinya bisa lurus. Gini ya? Gue cobain sekali ya. Ya, boleh. Jadi ini lebih berat ya. Oke. Oke. Habis. Nggak apa-apa, Dari nggak apa-apa. pertama kita udah berapa tuh? 3 ya? Plank Ya, pertama, plank. terus dead hang Gelantungan. apa? Aktif sama Active pasif, sama passive hanging, terus inverted row. inverted row. Oke. Tuh, Terus yang ini terakhir berarti ya apa? Ya, jadi ini adalah gerakan keempat yang bisa kalian lakukan juga atau kalian coba juga. Ini adalah negatif pull up. Jadi pull up yang fokus kepada fase negatifnya atau fase turunnya. Jadi fase positif itu saat naik, ini adalah fase negatifnya. Jadi tapi gua sarankan setelah kalian juga udah fokus ke 3 gerakan yang pertama ya. Jadi 3 gerakan yang pertama kalian sudah mulai terbiasa, sudah mulai kuat, baru kalian fokus ke gerakan keempat ini yang akan gue contohin kayak gini ya. Jadi kalian bisa gunakan bantuan bangku atau bench atau apapun itu. Jadi kalian memulai itu benar-benar langsung dari gerakan fullnya ya. Jadi seperti ini. Kalian turunnya tahan maksimal mungkin. Oke, gunakan benchnya lagi. Istirahat 1-2 detik. Mulai lagi. Naiknya pakai momentum sedikit nggak apa-apa ya? Justru memang Ya, harus pakai harus pakai momentum. momentum, baru Justru pakai momentum. Turunnya pelan gitu Ya, ya? jadi Oh, you oke. fight at the negative. Jadi Oke. kalian fight benar-benar saat di fase negatifnya. Fase positifnya gunakan bantuan apapun boleh. Mau pakai kaki kayak, pakai apapun, pokoknya momentum aja. Kayak gini, kalian turunnya tahan. Nah, jadi ini negatif pull up bro. Oke, gue coba ya. Silahkan, monggo dicoba. Coba, berarti gue gini Gripnya sama aja, tetap. aja. Oke. Posisi lebih maju sedikit. Tahan. Oke, kalian fight di negatifnya. Oke. Nggak terlalu lama banget juga nggak apa-apa ya. Gak karena apa-apa. itu pelan-pelan kan? Semaksimalnya kalian mungkin. Mau cuma 1 detik langsung jatuh pun nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian punya mind muscle connection-nya bener-bener kalian harus melawan. Melawan gaya gravitasinya. Oke, ambil napas dulu. 1-2 detik. Mulai lagi. Udah. Oke. 3 kali. Nah, jadi itu bro, yang terakhir ya, negatif pull up. Jadi buat teman-teman semua, untuk latihan-latihan yang tadi gue udah kasih tipsnya adalah kalian bisa lakukan ini seminggu 2-3 kali bro. 2-3 kali aja, tapi dengan set hanya 2-3 set juga aja. Jadi contohnya. Oke, berarti tadi gue mau nanya nih, ini ada beberapa latihan yang pakai detik, yang pakai repetisi. Betul. Contohnya tadi yang pakai detik itu plank sama dead hang ya. Dead hang, yang aktif plank, pasif itu. ya. Itu 2 kan pakai detik. Terus yang Inverted row, inverted row sama negative pull up, sama active hanging itu pakai repetisi. repetisi. Jadi kalian sesuaikan saja dengan level kalian ada di mana, gerakan mana aja yang kalian sudah bisa, itu tinggal kalian catat, kalian tracking aja perkembangannya dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Oke, Tapi tetap berarti 2 kali seminggu aja. 2 kali seminggu. Untuk yang detik misalnya gue cuma dapat 30 detik plank nih. Itu kan berarti 3 set ya. Betul. 30 kali 3 berarti Betul. gitu. Istirahat betul. lagi gitu. Kalau misalnya yang kayak inverted row itu misalnya cuma dapat 3 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. 3 kali 3 set gitu. Betul, 3 betul. kali 3 nanti next latihan itu lagi 4 mungkin dicoba Betul. sama kayak yang negative pull up. Oke. Betul banget. Jadi gitu ya guys ya. Kenapa gue bilang until failure? Karena menyesuaikan dengan level kalian masing-masing. Ada yang cuma repetisi sedikit, ada yang
repetisinya banyak, ada yang detiknya lebih sebentar, ada yang detiknya udah bisa panjang. Gak apa-apa, kalian tetap lakukan aja sesuai dengan level kalian, tapi tinggal ditambahin challenge-nya, kayak gitu aja sih. Ini tambahan tips dari gue nih, yang gue mau share juga ke kalian dan ke bro juga, yaitu adalah apa? Nutrisi guys. Ya, Ini yang paling susah. jadi nutrisi yang baik itu sudah pasti menunjang kita punya latihan. Apapun yang kita latih, semua penunjangnya itu kan di nutrisi. Oke, jadi latihan mau sebaik apapun, sehebat apapun ilmu kita, tapi kalau nggak ditunjang dengan nutrisi yang baik juga hasilnya pasti akan minim. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Itu otomatis, apalagi yang mohon maaf ya, yang misalkan masih kelebihan berat badan, yang masih benar-benar awal banget membangun otot, gitu ya. Untuk bisa pull up itu memang kita harus nutrisi kita jaga. Dengan kita diet kan otomatis kita punya badan jadi lebih ringan. Ya kan, kita membangun muscle juga otomatis jadi lebih kuat. Jadi badan kita lebih ringan, muscle kita lebih kuat. Otomatis itu yang akan menunjang kita punya pull up sampai bisa pull up. Dan gitu. badan kita lebih ringan bukan berarti kita akan jadi lebih kurus gitu ya. Bukan, Bisa aja kayak body Betul. fatnya yang menurun tapi Betul. muscle-nya yang naik gitu Betul. ya. Nah, sama kan kayak tadi di awal gue bilang ya, beratnya bro kan 62. 62. Gua 64, hanya beda 2 kilo. Tapi di saat kita mengeksekusi gerakannya kan Iya. kelihatan perbedaannya ya, mulai dari Sombong amat. endurance-nya, mulai dari kekuatannya. Padahal sebenarnya berat kita sama. Tapi mungkin karena di sini sesuai dengan temanya ya, Bro Chris juga memang belum bisa pull up, makanya di sini gue mau bagikan tipsnya. Oke bro, nah jadi kita lihat sampai 30 hari ke depan ya Bro Chris ya. Oke, Kita deal dulu nih bro ya. Deal. 30 hari ke depan guys, Bro Chris harus bisa. Amin. Bisa dong, masa latihan sama personal trainer kondang nggak bisa? Pasti bisa. Oke. Bacot. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel personal trainer kondang. Kata siapa gue kondang? Kata gue sendiri.